Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الخير الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwah, teman-teman yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang hingga detik ini mengizinkan kita disertai dengan limpahan nikmat dan karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mengizinkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini yang bersahud majelis demi majelis luar biasa. Ada majelis bahasa Arabnya, ada majelis tahsin Al-Qur'annya, bahkan ada majelis berlatih untuk menjadi da'inya, semoga nanti kembalinya ke tanah air. Kemudian ada majelis tafaqquh fid dinnya, lengkap sudah. Yang ini belum tentu bisa dirasakan oleh sesama orang Indonesia walau satu kota Riyadh. Belum kan semua kita yang bisa merasakan. Oleh karena itu, nikmat ini hendaklah kita syukuri, karena Allah sendiri berpesan, apabila bersyukur la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur Allah akan tambahkan. Mudah-mudahan dengan kita syukuri, bagaimana mensyukurinya? Dengan gigih hadir, dengan rutin saling menguatkan, tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Dengan begitu Allah akan kekalkan nikmat ini. Ini luar biasa nih. Ya. Tapi kalau mulai kita kufur terhadap nikmat ini, bisa jadi kita tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan kegiatan seperti ini. Dan dengan kita menjaganya lah Allah akan kekalkan. Semoga apa yang kita lakukan ini semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, Allah kumpulkan pula kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Ana ingin di kesempatan ini menyampaikan sedikit nasihat saja untuk mengingat betapa terbatasnya umur kita. Rasanya belum lama tahun berlalu tiba-tiba sudah di tanggal yang sama, di bulan yang sama. Belum lewat Ramadan, tidak lama lagi itu sudah Ramadan lagi. Belum lama berlalu Ramadan, sudah dekat Ramadan lagi. Kita sudah persiapan untuk menyambut nanti Ramadan lagi. Begitulah waktu berlalu. Tidak terasa berlalunya waktu tersebut memberikan pesan kepada kita bahwa ajal kita justru semakin dekat. Dan waktu kita semakin terbatas. Oleh karena itu, Imam Bashar bin Harith pernah mengatakan, marartu bi rajulin minal ubbadi bil Basrah. Suatu hari aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah.
wa huwa yabki, aku dapati dia sedang dalam kondisi sedang menangis. Faqultu, lalu aku bertanya, ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai ahli ibadah? Orang ini masyhur dengan sebagai ahli ibadah di kota Basrah. Faqal, lalu dia menjawab, abki ala ma farrattu min umri wa ala yawmin madha min ajali wa lam yatabayyan fihi amali. Aku menangis karena umur yang telah berlalu dariku, umur yang telah luput dariku, hari yang telah berlalu, dan ternyata ajalku semakin dekat, namun belum jelas juga nampak amalanku. Subhanallah. Padahal dia dikenal sebagai abid, ahli ibadah, tapi dia tetap merasa amalnya itu belum ada apa-apanya. Oleh karena itu, kalau coba kita bayangkan kalau kita gimana, masih menangisi amalnya yang masih kurang dengan berlalunya umur, sementara kita sibuk mungkin dengan dunia, kepada dunia, dari dunia, dan untuk dunia. Masih terlena kita. Oleh karena itu, ini kita sama-sama mengingatkan diri anak pribadi dan mengingatkan kepada kita teman-teman kaum muslimin sekalian untuk selalu mengingat umur ajal. Oleh karena itu, dengan terbatasnya umur kita, terbatasnya waktu kita, maka kita dituntut untuk bisa beramal cerdas, bukan hanya keras. Bagaimana beramal cerdas itu? Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita bagaimana ada amalan-amalan yang ngerjakannya ringan, tapi pahalanya luar biasa besar, berlipat-lipat. Apa saja yang bisa kita kerjakan? Ada beberapa amalan. Yang pertama, dan ini adalah amalan-amalan yang kita siapkan begitu kita meninggal, tetap pahalanya mengalir. Ini salah satu yang harus kita kejar. Amalan-amalan yang apa? Yang kita tinggalkan wafat, namun pahalanya tetap mengalir kepada kita. Apa amalan yang pertama? Yang pertama adalah menjaga kesalehan diri kita. Menjaga apa? Kesalehan diri kita. Manfaat dari menjaga kesalehan, masyaallah muslimin, adalah mendapatkan doa dari orang soleh lainnya. Orang yang soleh akan didoakan oleh orang soleh lainnya. Dan di antara hamba yang paling soleh, hamba Allah yang paling soleh siapa? Para malaikat. Para malaikat. Oleh karena itu di dalam surah Ghafir, para malaikat mendoakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah, masukkanlah mereka orang-orang saleh itu, hamba-hambamu yang saleh itu, ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan. Wa man salaha min abaihim, dan masukkan juga bapak-bapak mereka yang saleh. Berarti bukan kalau kita saleh, bukan hanya kita, tapi keluarga kita sekeliling kita, bahkan bapak-bapak kita, kakek-kakek kita itu bisa dibawa dengan syarat mereka juga saleh. Wa azwajihim, istri-istrinya. Jadi kalau yang saleh istrinya, dia bisa bawa suami. Kalau yang saleh suaminya, dia bisa bawa istri. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Subhanallah. Innaka antal azizul hakim. Jadi para malaikat, dan ini para malaikat yang berdoa di sini adalah para malaikat hamalatul arsy. Malaikat yang memikul arsy. Di dalam surah Ghafir, malaikat tersebut mendoakan, berminta kepada Allah agar orang-orang saleh ini, orang yang berusaha mensolehkan dirinya agar dimasukkan ke dalam surga, termasuk juga karib kerabat dan keluarga terdekatnya. Kemudian ada di dalam hadis lain tentang hadis tasyahud, Nabi SAW bersabda, ketika kita membaca doa tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah itu. Yang artinya, semoga keselamatan untuk kami yang sholat
dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Kata Nabi SAW, fa innakum idza qultumuha asabat kulla abdin salihin, abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Apabila kalian membaca doa itu, kata Nabi SAW, kalian, maka doa tadi yang kalian sebutkan tadi, doanya yang kalian panjatkan kepada Allah tadi, akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang saleh, baik itu di langit ataupun di bumi. Jadi kita orang-orang saleh akan mendoakan sesama orang saleh, karena orang saleh pasti menjaga salatnya. Itu. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim mengatakan, man arada an yahdha bi hadha salam alladhi yusallimuhu al-khalqu fi shalah falyakun abdan salihah. Barang siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang salat, maka hendaklah dia berusaha untuk menjadi seorang pribadi atau hamba yang saleh. Wa illa, kalau tidak, haruma hadzal fadlul azim, maka dia akan terhalang dari karunia yang sangat besar ini, mendapatkan doa orang yang saleh. Jadi doa ini hanya berlaku untuk hamba yang berusaha menjadi hamba yang saleh. Ini amalan yang pertama, berusaha menjadi pribadi yang saleh. Amalan yang kedua yang akan terus mengalir kepada kita pahalanya walaupun setelah kita wafat, yaitu menjadi orang tua yang soleh. Tadi pribadi yang soleh, sekarang menjadi apa? Orang tua yang soleh. Lihatlah bagaimana di dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan bersama, lalu Nabi Khidir membangunkan tembok yang sudah rusak itu, diperbaikinya. Ya, lalu Nabi Musa bertanya, apa sebab kau perbaiki rumah itu? Ya, lalu Nabi Khidir menjawab, wa ammal jidar, dinding rumah itu, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, wa kana tahtahu kanzul lahuma, karena di bawahnya ada harta benda, harta karun yang Allah siapkan untuk nanti menjadi bekal hidup mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, adalah efek dari bapaknya dulu orang soleh. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, bapak di sini ternyata bukan bapak kandungnya, tapi bapak atau kakeknya yang keempat. Subhanallah. Kakeknya yang keempat. Jadi kakeknya, berarti kalau kita buyut di atas buyut lagi ya. Kakek, buyut, itu apa namanya sudah itu kalau istilah-istilah. Ya, jadi kakeknya yang keempat yang soleh, efeknya sampai 4 atau 5 keturunan kemudian. Ya, inilah dia, ya, efek orang soleh, orang tua yang soleh. Karena itu Abdullah bin Mas'ud selalu menjaga salat malamnya. Setiap setelah salat beliau selalu mendatangi anak-anaknya yang mungil-mungil sedang tidur, dia pegangin kepalanya satu-satu. Innama fa'altu hadza li ajlikum. Saya bangun tiap malam ini beribadah kepada Allah, taat kepada Allah ini demi kalian. Demi kalian. Ya, oleh karena itu kadang kita mengeluhkan, anak saya begini, anak saya begitu. Sudahkah kadang-kadang kita memperhatikan atau mengecek diri kita masing-masing, apakah kita sudah soleh kepada Allah? Karena kesolehan kita akan memperbaiki otomatis anak kita. Ya, oleh karena itu kalau ada terasa istri mulai membangkang, anak mulai membangkang, perbaikilah kesolehan. Bagaimana menjaga kesolehan? Pertama, yang wajib, apakah masih ada yang ditinggalkan? Yang kedua, yang haram, apakah masih ada yang dikerjakan? Kemudian yang ketiga, yang sunnah, apakah masih ada yang tertinggal? Kalau bisa usahakan lengkapi. Kemudian ada hal-hal yang makruh, apakah masih ada yang dikerjakan? Kalau bisa ditinggalkan. Yang kelima, hal-hal yang mubah yang menjurus kepada kelalaian dan keharaman, ya, tinggalkan. Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, itu. Ini amalan yang kedua. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Berikutnya amalan yang ketiga, yaitu menjadi pelopor kebaikan atau sunnah hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, ya, fa umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan lalu ditiru oleh orang dan diamalkan setelah kepergiannya, tetap dilanjutkan amalnya,
Ya, maka pahala orang yang mengerjakan tadi mengalir kepada yang ngajarin tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Ini kalau dikerjakan. Antum bayangkan kalau diajarkan. Subhanallah. Ya, coba kita bayangkan kalau ini diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada teman, ditiru lagi oleh orang lain lagi, maka semakin mengalirlah pahala. Ya, oleh karena itu berusahalah kita dimanapun kita berada dan kapanpun menjadi pelopor kebaikan yang menjadikan dalam bahasa Arab sanna sunnatan hasanah, orang yang menjadi pelopor kebaikan. Amalan yang keempat ini yang sudah masyhur di kita, sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak soleh. Ya, kata Nabi SAW, apabila idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalath, putuslah amalannya kecuali 3. Itu sedekah jariah, wa ilmun yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan lalu diamalkan dan mengalir pahalanya, ya, wa waladin salihin yad'u lah, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan anak soleh ini enggak mendoakan pun dia tetap dapat pahala, Pak. Ya, karena anak itu adalah hasil usaha kita. Walaupun bapaknya enggak pernah, ya, subhanallah ya, bapaknya tidak pernah menafkahi anaknya, bahkan tidak tahu mana anaknya itu. Tapi anak itu, ya, anak itu terus beramal soleh. Apapun yang dilakukan amal soleh oleh anak, itu pahala mengalir. Karena dengan dilakukannya hubungan suami istri, itulah usaha orang tuanya, sehingga lahirlah anak itu tadi. Sehingga apapun kebaikan yang dilakukan oleh si anak akan didobel pahalanya, dikirimkan kepada orang tuanya, tanpa mengurangi pahala si anak. Oleh karena itu berusahalah kita semua, ya, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Ya, dia mengingat doakan kita, tidak doakan tak masalah. Yang penting dia beramal. Asal dia sholat saja, sholatnya ngalir ke kita. Asal dia ngaji saja, ngajinya ngalir ke kita. Asal dia puasa saja, 5 rukun Islam saja dia kerjakan, itu pasti pahalanya akan mengalir kepada kita. Oleh karena itu jadikan anak kita anak-anak soleh, anak yang mau mengerjakan 5 rukun Islam yang wajib dan melambahnya dengan yang sunnah. Ini amalan yang keempat. Amalan yang kelima yaitu amalan yang berbagai manfaatnya, ya, untuk umat. Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi." Sesungguhnya yang didapat oleh orang beriman dari amal dan kebaikannya, ya, ba'da mautihi, setelah kematiannya, ada 7 amalan yang kata Rasulullah SAW. Yang pertama, ilman 'allamahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan, wa nasyarahu, wa waladan salihan tarakahu, anak saleh yang dia tinggalkan. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan ada doa. Kenapa? Karena anak itu apapun yang dia kerjakan, kebaikan apapun yang dia kerjakan, pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Namun dosa apapun yang dikerjakan anak, dosa mengalir tidak? Tidak mengalir. Ya, oleh karena itu berusahalah kita mengajarkan anak kita ilmu agama. Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa'allimuhum, ajarkan adab dan ajarkan ilmu agama. Ini cara membentengi anak kita dari api neraka. Kemudian kata Rasul lagi, ya, wa mushafan warathahu, di antara amal yang bisa kita tinggalkan adalah mushaf yang diwariskan, mushaf yang ditinggalkan. Kita belikan mushaf lalu kita infakkan untuk dibaca. Kemudian masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun, ya, membangun masjid. Kata Nabi SAW, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya istana di surga. Dan membangun masjid di sini enggak harus kita yang full bangun sendiri. Ya, minimal ada 1 batu bata yang nempel di situ yang hasil dari kita. Itu sudah minimal. Ya, kalau nunggu harus bisa bangun satu masjid dulu, nggak ada masjid yang terbangun. Tak sanggup kita, karena tidak semua kita yang punya rezeki selapang itu. Ya, tapi alangkah lagi indahnya, alangkah hebatnya kalau sekiranya kita yang bisa bangun sendiri, monopoli pahala itu istilahnya. Ya, tapi kalau tidak sanggup, tidak ada masalah, kita berbagi. Ya, gotong royong membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, bukan hanya membangunnya yang bersemangat, namun mengimarahkan, mengisi, itu yang sebenarnya lebih penting lagi. Mengisi masjid tersebut dengan kegiatan-kegiatan
yang syar'i, mulai dari ibadah solat sampai dari yang wajib hingga yang sosial. Karena begitulah peran masjid yang Rasulullah ajarkan kepada kita di zaman beliau, yang seharusnya kita tiru. Bukan hanya tempat solat lalu dikunci, tidak. Ya, tempat solat, tempat tahfiz sebagaimana kita lakukan di majelis di ruang ini, itu kita harusnya hidupkan di masjid di tanah air kita. Ya, maka orang soleh lah yang sesungguhnya yang mencintai masjid dan mengisinya dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan syar'i lainnya. Kemudian kata Nabi lagi yang kelima, au baitan libni sabili banahu. Ya, di antara yang akan terus mengalir kepada muslim amalannya adalah membangun rumah untuk ibnu sabil, atau kalau bahasa kerennya Pak, rest area. Rest area. Dan Rasulullah SAW tidak punya peninggalan warisan tanah, kecuali itulah satu tanah itu yang beliau wariskan dan ternyata sudah beliau wakafkan untuk ibnu sabil, tempat singgahnya ya para musafir. Karena dulu belum sistem hotel kan, kalau sekarang udah ada hotel. Kalau dulu belum ada sistem hotel, jadi butuh sepetak tanah untuk mendirikan tenda di situ. Ya, itulah yang dipakai sebagai ya tempat istirahat, rumah ibnu sabil namanya. Kalau di kita sekarang, kalau jalan tol ada rest area, atau ya subhanallah, anak kebetulan rumah anak itu di jalur lintas, jadi truk-truk besar itu lewat di sana. Ya, tronton ada yang 12 bannya itu mereka kalau mau istirahat malam istirahatnya di tepi jalan. Sebenarnya itu nggak safety kan, tapi karena kebetulan memang kalau di Amerika yang kita lihat itu ada tempat parkirnya itu untuk bisa mereka istirahat di situ. Bahkan tersedia di situ kamar mandi, di situ bisa mereka tidur, atau ada yang memang pilih tidur di dalam gitu ya. Tapi ada tersedia air untuk diisi ulang, refill air, dan berbagai macam kebutuhan para musafir itu. Nah, akhirnya pernah kejadian karena ada mobil yang linglung, harus ruangan itu dikosongkan untuk safety, dipakai oleh sopir-sopir truk untuk parkir. Akhirnya mobilnya nyambar ke truk itu, wafat semua isinya semua, subhanallah. Ya, nah ini kenapa kalau sekiranya adalah yang ya tentunya harus orang kaya biasanya ini kalau yang punya tanah tepi jalan ya, lalu dia infakkan untuk parkiran khusus ya ibnu sabil namanya. Lalu dia mungkin dia siapkanlah betul-betul untuk sehingga tanahnya kuat, betonnya kuat untuk menahan beban muatan yang paling berat sekalipun. Ya, kalau ini ada yang terfikir seperti ini maksud sebagian dari ibnu sabil, dan pahalanya akan terus mengalir. Kemudian kata Rasulullah SAW lagi, amalan yang keenam ada au nahran ajrahu, atau sungai atau mata air yang ia alirkan. Nah, ini sudah masyhur di kalangan kita. Kalau ada pesantren lagi cari dana untuk sumur bor, ya, untuk penggalian sumur, ini biasanya cepat ludasnya, 2 hari, 3 hari udah habis itu. Ada yang 24 jam, belum nyampe 1 hari, ada yang makan sendiri juga gitu ya. Ini saya biayai full gitu. Nah, ini kenapa? Karena selagi airnya dipakai, ya, maka selagi itu pula pahalanya akan terus mengalir walau sudah wafat. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah ya, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataupun sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan ketika dia masih hidup. Kata Rasulullah SAW, yalhaquhu min ba'di mautihi, semua yang 7 amalan tadi akan terus mengejarnya dan mendatanginya pahalanya ya walaupun setelah wafatnya. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah ada di antara kita minimal dari 7 list ini ada yang sudah kita targetkan. Cari yang paling mudah untuk kita capai dengan kondisi ekonomi kita sekarang, dan cita-citakan yang tertinggi untuk beberapa tahun ke depan. Saya nyari dana ini bekerja untuk ngumpulin dana, mudah-mudahan nanti dari 7 list tadi ada yang bisa kita penuhi semuanya. Kalau tidak bisa semuanya, minimal 1 dari 7, ya. Tidak harus banyak, minimal 1 saja sudah dapat, alhamdulillah, ya. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan meridhai kita,
dan mengadungrahi istiqomah terus kita di atas ilmu dan di atas amal saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ana cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.